Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Eman tadi ada Pak Ondo dari Bekasi dan Pak Gunawan dari Jepara. Pak Gunawan tadi menarik bahwa pesan terakhirnya bahwa apapun yang menghalangi di depan pemberantasan mungkin korupsi maksudnya itu harus diberantas walaupun itu adalah orang yang sangat dekat dengan pemberantas itu. Bagaimana? Ya memang betul apa kata Pak Gunawan tadi ya. Memang buat mereka yang dipercaya menduduki jabatan-jabatan publik, apakah menteri, apakah gubernur, bahkan presiden, ya memang harus siap juga untuk menghukum darah dagingnya gitu. Itu ekstrimnya gitu. Dan itu kan udah pernah dibuktikan oleh Perdana Menteri Cina ya. Dia katakan Rongji. Rongji. Dia katakan berikan sama saya 100 peti mati. 100 peti mati. Satu diantaranya untuk saya, dia bilang. Kalau tidak menghukum koruptor. Tidak menghukum para koruptor. Iya, benar. Karena memang menurut saya yang menjadi soal buat kita ini adalah kita hanya mampu punya keberanian memberantas korupsi ketika itu menyangkut orang lain. Dan itu pun kalau kita juga tidak dapat bagian kan begitu. Kelihatannya begitu. Kan gitu kan. Pertama bukan kerabat, bukan kawan, dan kita tidak dapat bagian gitu ya. Ya kalau kita dapat bagian nggak juga gitu. Nah, artinya tetapi yang menjadi soal ketika menyangkut kerabat, menyangkut anak, menyangkut ipar, menyangkut mantu dan sebagainya, punya nyali nggak? Nah kalau tidak punya nyali, orang seperti ini jangan dipercaya untuk menduduki jabatan publik. Betul. Dan itu mestinya fakta integritas itu gitu. Ketika mereka mau dipilih, harus ada perjanjian. Kalau ada anakmu, kalau ada istrimu, bahkan orang tuamu yang melakukan korupsi, kau sanggup nggak menghukum? Kalau nggak sanggup, jangan. Betul. Karena memang ini kan peperangan yang dahsyat kita hadapi ke depan ini. Kita udah rusak. Rusaknya paling rusak ya negeri kita ini kan. Gitu. Iya, kejahatan luar biasa. Ya, ini juga yang dia katakan oleh Pak Ondo tadi. Kan. Omong kosong itu visi dan misi. Visi dan misi itu tidak akan menyelesaikan perkara korupsi ini. Katakan coba. Bahkan ada slogan mereka, katakan tidak kepada korupsi. Yang menyatakan itu sekarang sudah di penjara gitu. Iya, satu-satu masuk. Satu-satu masuk. Kita nggak tahu siapa lagi yang menyusul kan begitu kan. Mudah-mudahan tidak menyusul kan gitu kan. Nah, ini yang kita ingatkan beliau. Maka itu terutama tadi saya ingatkan para elit ini. Hentikanlah berpolitik dalam korupsi ini. Jadi korupsi ini jangan kait-kaitkan dengan politik. Betul. KPK itu tidak akan mau berpolitik. Memang kita akan menuduh KPK itu berpolitik ketika menyangkut diri kita. Tapi ketika menyangkut orang lain, top KPK gitu kan. Jempol kaki pun ikut kita naikkan kan. Super top gitu kan. Tapi giliran sahabat kita, geng kita, dia bilang, wah ini KPK berpolitik. Maksud sih sekarang KPK tidak tahu sekarang eranya pilpres. Lo mau pilpres kayak mau apa kayak saya katakan tadi. Apa urusan? Bahkan hari-hari kebesaran keagamaan pun bisa. KPK itu wajib menyatakan orang tersangka. Memang kalau tersangka. Apa yang dilanggar Bang Leo. Jadi kita tapi saya nggak yakin saya. Itu yang kata dari awal tadi kata ini kan perang melawan korupsi. Saya kira kita akan kalah terus ini. Kenapa Bang? Ya karena saya lihat semua ini kan omong kosong kok semuanya. Pepesan kosong ini semuanya. Tidak ada ini. Jadi ini akan bisa terwujud kalau presidennya memang betul-betul komit. Presidennya harus bersih. Jangan omong doang. Ya mudah-mudahan itu akan ada di antara kedua pasangan capres ini. Saya yakin salah satu di antara mereka itu pasti bisa. Syukur-syukur kalau dua-duanya juga bisa gitu. Betul. Maka itu menurut saya sih ya sudahlah. Kalau apa yang terjadi sekarang ini mestinya kawan-kawannya pada Suri Dharma Ali ini harus ikut juga untuk memusuhi. Kita harus menjadikan musuh bersama para koruptor. Betul. Apakah itu saudara kita, apakah Anda tolong kita harus menjadi barisan yang mencaci maki mereka. Jangan kita menjadi barisan untuk melindungi mereka. Coba, apa? Ini misalnya juga hari ini juga kan orang ini juga harus mundur kan. Tidak usah dimundurkan. Janganlah bebani penyakit kau
tabiat kau kepada presiden. Ya, kalau kita bicara soal memberantas korupsi yang tadi kata Bang Elman, yang menyangkut diri kita atau kelompok kita, memang kita harus lakukan walaupun mungkin tidak mudah, Bang. Dan kalau tidak salah saya masih ingat tahun 2009 ya, Presiden SBY pun waktu itu kan ada besannya, Pak Aulia Pohan yang tersangkut kasus korupsi, dan pada waktu itu tidak dibela, dibiarkan menghadapi kasus hukum. Sebetulnya itu sudah satu contoh yang bagus ya. Tapi kenapa kemudian hal seperti itu tidak diikuti oleh orang-orang lain, Bang? Ya, itu yang kita harus acung jempol ya. Mungkin Pak SBY sebagai besan, mungkin perasaan dia pun galau kan. Pasti. Ya, mantu dia pun pasti galau. Iya. Anak dia yang menjadi mantunya apa ini juga kan pasti galau. Oleh Pohan kan galau. Iya. Tetapi yang terjadi, KPK itu betul-betul bisa melaksanakan tugasnya. Perkara kemudian ya konon katanya ya akhirnya begitu, beda lagi kan. Tapi yang pasti kan KPK melakukan tugas pokoknya kan gitu. Nah, saya setuju dengan Bung Leo. Ya, menurut saya sih contoh ini harus kita jadikan contoh penting. Jadi presiden sendiri pun tidak membela besannya kan. Iya, itu. Loh, kita ini kok tiba-tiba kalau saya lihat begitu Menteri Agama jadi tersangka, banyak pihak yang ikut mengatakan saya yakin SDA tidak bersalah. Nah, berarti KPK yang salah dong. Betul. Lalu ketika nanti sudah dibuka semua bukti-bukti oleh KPK dan ternyata memang betul terbukti bersalah, apa yang akan terjadi dengan orang-orang ini? Ya, orang ini kan ya memang sih. Ya, saya juga nggak nyangka katanya kan. Saya juga terkejut. Saya pun terkejut. Nah, di situ dia baru terkejut. Sebetulnya sekarang pun dia udah tahu. Tapi sebagai kawan, dia melakukan pembelaan apapun. Apalagi ada partai tertentu dia bilang, wah ini partai kami bersih katanya. Baik. Hari gini Leo. Baik, Bang Elman, kita akan mendengarkan lagi anggota masyarakat. Ada penelpon pemirsa Metro TV dari Bagansi Api-Api, Pak Sugeng. Selamat pagi, Pak Sugeng. Selamat pagi, Metro. Iya, bagaimana Pak Sugeng menurut Anda? Selamat pagi. Iya, silakan Pak Sugeng. Masalah korupsi ini adalah sangat betul-betul memalukan bagi bangsa kita. Apalagi baru-barusan ini adalah Menteri Agama. Saya sebagai orang Islam sangat malu sama sekali. Karena apa? Dikarenakan korupsi ini, penegakan hukum kurang tegas. Artinya menjalankan suatu hukuman. Hukuman itu adalah ringan bagi korupsi, tapi berat bagi pencuri ayam. Karena apa? Hukuman itu seharusnya hukum mati. Apalagi sesuai dengan orang Islam. Kalau mencuri saja tangannya dipotong. Kalau korupsi apa yang dipotong? Jadi kami minta negara kita ini jadilah seorang pemimpin yang sangat bagus. Nanti pada tahun yang akan datang ini, presiden yang bagus itulah pilihan rakyat, tetapi harus mendengarkan omongan rakyat. Korupsi ini merajalela. 350 tahun kita dijajah oleh bangsa lain. Tapi sekarang lebih menderita dijajah oleh orang korupsi. Jadi bagaimana Bang Renol? Ini adalah sudah penyakit yang luar biasa. Yang penting tidak usah begini begitu. Hukuman ditegaskan. Setiap kepala partai politik, pemimpin partai politik harus bikin perjanjian. Kalau seandainya kata ada bawahan korupsi, apalagi korupsi, hukum berat. Setidak-tidaknya hukuman mati. Itu baru aman negara kita. Kalau masih begini-gini terus, sampai kiamat pun tidak ada aman. Percaya sama saya. Merajalela korupsi di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sugeng dari Bagansi Api-Api Riau, Pak, untuk opini Anda pagi ini. Selamat pagi. Kita akan membahas pesimisme Pak Sugeng ini selepas jeda berikut. Sampai kiamat pun. Sampai kiamat tidak selesai, tapi selepas jeda berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Bedah Utara kami lanjutkan sesaat lagi.